Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam akan warahmatullahi. memaparkan hasil observasi kami terhadap usaha Mimori yang ada di Jalan Universitas Siliwangi. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sosioteknologi. Tanpa memperlama waktu, langsung saja ke bagian pendahuluan yang akan dibacakan oleh Dea. Pada Dea dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Jenny. Saya izin masuk. Di sini ada bab satu pendahuluan. eh ada latar belakang ya. Ya, baik. Di latar belakang ini, penelitian itu mencoba untuk menjawab kebutuhan dengan merancang sebuah prototipe solusi teknologi yang disesuaikan secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan pihak memori. Nah, metode wawancara ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan secara langsung permasalahan dan juga harapan mereka terhadap sistem teknologi yang dibutuhkan. Jadi, penelitian ini menjadi penting karena mendasar dua aspek penting sekaligus, yaitu pendekatan partisipatif dalam perancangan teknologi dan fokus. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi penerapan teknologi informasi saat ini di toko memori dalam mendukung operasional usaha. Yang kedua, apa saja permasalahan utama yang dihadapi memori dalam mengelola proses pemesanan, promosi, dan pelayan pelanggan secara digital. Yang ketiga, ada bagaimana metode wawancara dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi pada pelaku usaha kuliner berbasis budaya seperti Mimori. Yang keempat, apa bentuk solusi teknologi yang tepat dan relevan untuk menjawab kebutuhan operasional Mimori berdasarkan hasil wawancara. Yang kelima, ada bagaimana prototipe solusi teknologi yang dikembangkan dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan pengembangan usaha Mimori dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga ada tujuan proyek. Di sini kami ada lima, yaitu satu, menganalisis kondisi existing penerapan teknologi informasi di toko memori. Yang kedua ada mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan teknologi yang dihadapi oleh memori. Yang ketiga, menggali potensi pengguna metode wawancara. Yang keempat, merancang prototipe solusi teknologi. Yang kelima, mengevaluasi kontribusi prototipe sebagai solusi teknologi. Lalu yang keempat di sini ada manfaat proyek, di mana satu adalah menganalisis kondisi existing penerapan teknologi informasi di toko Mori. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan juga kebutuhan teknologi yang dihadapi oleh Mimori. Yang ketiga, menggali potensi menggunakan metode wawancara sebagai pendekatan partisipatif. Yang keempat, merancang prototipe solusi teknologi inovatif. Yang kelima, mengevaluasi kontribusi prototipe sebagai solusi teknologi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea atas pemaparan bagian pendahuluannya. Dilanjutkan ke bagian bab 2 yaitu tinjauan teori. Nah, saya serahkan kepada Dimas. Pada Dimas, bagian metode pengumpulan data dipersilahkan. Baik, dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam dan langsung dari sumber utama berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang paling mengetahui seluk-beluk usaha, yaitu pendiri memori. Informasi yang dikumpulkan menjadi landasan penting dalam merancang solusi teknologi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, dengan mendengarkan langsung perspektif dan pengalaman pendiri. Hasil penelitian diharapkan memiliki relevansi tinggi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha memori. Selanjutnya pada bagian tools, pada bagian ini tools yang kita gunakan adalah Figma dan Whimsical. Figma merupakan platform desain berbasis cloud yang memungkinkan pembuatan wireframe dan prototipe interaktif dengan kolaborasi real-time, sehingga memudahkan tim dalam mengedit dan memberikan umpan balik secara langsung. Selain itu, Figma menyediakan berbagai template
dan komponen siap pakai. Sementara itu, MSQL digunakan untuk membuat program low fidelity dan flowchart dengan fitur drag and drop yang intuitif. Tools ini juga mendukung kolaborasi secara sim- simultan, memungkinkan tim untuk bersama-sama mengeksplorasi ide dan menyusun alur kerja dengan cepat. Dengan menggunakan kedua tools ini, proses perancangan desain menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah disesuaikan sesuai kebutuhan proyek. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik ya, terima kasih kepada Dimas yang sudah memaparkan bagian metode pengumpulan datanya. Nah, selanjutnya akan dipaparkan bagian hasil observasi dan solusi oleh Valgan poin 4.3 dan 4.4. Kepada Valgan dipersilahkan. Bawah Jen, pada gambar di atas merupakan peta affinity mapping yang menggambarkan perilaku konsumen makanan Jepang dengan membaginya ke dalam 4 kategori utama: kebutuhan emosional, kebutuhan fungsional, motivasi pengguna, dan hambatan yang dirasakan. Pada bagian kebutuhan emosional, konsumen ini ingin merasakan nuansa Jepang dari rumah, merindukan suasana budaya Jepang seperti anime, makanan, dan gaya hidup, serta tertarik pada visual makanan yang estetik. Sementara itu, pada kebutuhan fungsional menyoroti aspek visual makanan yang estetik, aspek praktis seperti kemudahan akses dan pemesanan menu secara online. Pada kategori motivasi pengguna, menjelaskan alasan konsumen memilih makanan Jepang antara lain untuk menikmati makanan yang unik dan otentik, mencari alternatif makanan sehari-hari yang tidak membosankan, serta keinginan membagikan pengalaman kuliner Jepang ke media sosial. Di sisi lain, terdapat hambatan yang dirasakan konsumen, seperti keraguan terhadap keaslian rasa, tidak semua makanan Jepang cocok untuk lidah lokal, dan kesulitan navigasi situs yang dapat mengganggu niat beli. Selanjutnya, user persona dan user skenario. Pada gambar tersebut menampilkan user skenario dan user persona bernama Ratna, seorang pelajar SMA berusia 17 tahun. Persona ini dirancang untuk mempresentasikan segmen pengguna yang aktif di media sosial dan memiliki minat tinggi terhadap eksplorasi makanan kekinian, khususnya bersama teman-temannya. Ratna digambarkan sebagai individu yang sedang mencoba makanan baru, terutama yang memiliki estetik menarik dan visual yang Instagramable. Dalam kesehariannya, Ratna sering melakukan aktivitas browsing di Instagram, mencari inspirasi makanan, dan mudah tertarik pada postingan yang menonjolkan tema unik, seperti makanan Jepang, dengan tampilan menu yang estetik. Pada gambar di atas juga sama user persona dan skenario. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya, poin 4.3 dan 4.4 ya. Nah, mungkin masuk ke bagian user flow yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana di sini terdapat gambar user flow memori yang dimulai dari beranda memori, terus lihat menu, pilih makanan, lihat detail menu, pesan sekarang, lalu isi formulir pesanan, konfirmasi pembayaran, lalu notifikasi, dan review, lalu bagikan. Nah, gambar tersebut menunjukkan pemesanan secara alur gitu dari website memori yang dimulai dari halaman beranda sampai dengan review dan bagikan. Nah, masuk ke bagian 4.6 yaitu information architecture di mana gambar tersebut merupakan arsitektur untuk website memori. Pada bagian teratas terdapat halaman beranda yang bakal menjadi halaman utama yang diakses oleh pengguna. Lalu dari beranda, pengguna dapat mengakses beberapa menu seperti kontak, testimoni, tentang memori, menu, cara pesan, dan promo. Baik, dilanjutkan ke bagian
4.7 yang akan dijelaskan oleh Zikri. Kepada Zikri dipersilahkan. Sekarang lanjut ke 4.7, di mana saya akan menjelaskan tentang web framing. Web framing sendiri merupakan gambar sebuah halaman profil user persona yang menampilkan tata letak dasar dari elemen-elemen penting pada halaman tersebut. Nah, pada yang pertama ini, gambar titik 6 menampilkan wireframe antarmuka pada halaman pertama. Mungkin kita akan lanjut ke halaman kedua, gambar 7 titik wireframing ini bagian pada promosi yang dimana ini akan menampilkan halaman promosi. Oke, lanjut ke gambar 8 ya, wireframing menu. Gambar tersebut menampilkan kerangka antar pengguna dalam bentuk wireframe yang sederhana. Bagian atas terdapat garis horizontal yang mewakili teks dan judul deskripsi dan 3 kotak itu untuk gambar. Lanjut ke bagian wireframing testimoni. Nah, di bagian akhir ini ada bagian wireframe testimoni dan di akhirnya itu ada footer. Mungkin lanjut ke 4.8 ya, langsung ke desain mockup, di mana pada desain mockup yang pertama ini, di bagian ini ada ikon memori dan deskripsi singkat tentang memori dan button untuk mengetahui mengapa harus memori. Nah, lanjut ke gambar 11, ini desain halaman promosi di mana menampilkan keunggulan dari memori itu sendiri seperti cita rasa, delivery order, payment mudah, mudah diakses, dan deskripsi singkat tentang mengapa memilih memori. Lanjut ke gambar 12 di mana itu menampilkan desain halaman menu. Di sini menampilkan menu reguler dari toko memori dan menampilkan rating dari setiap produknya. Lanjut ke bagian desain halaman testimoni. Bagian ini menampilkan testimoni klien yang sudah membeli secara online dan bisa memberikan komen. Dan di sini juga di bagian akhir ada footer. Mungkin segitu saya kembalikan kepada Jenny. Baik, terima kasih atas penjelasannya pada Dikri. Lanjut ke bagian poin 4.9 dan poin titik 10, 4.10 yang akan dipaparkan oleh Rahel. Pada Rahel dipersilahkan. Baik, terima kasih Jenny. Untuk poin 4.9 itu ada feedback dari pengguna. Feedback dari sang pemilik toko mengatakan bahwa sebagai pemilik memori, saya sangat puas dengan website yang telah dikembangkan untuk bisnis kami. Website ini dirancang sangat baik, mulai dari tampilan yang menarik dan sesuai dengan tema Jepang yang kami usung, hingga navigasi yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan pelanggan, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun pekerja kantoran. Fitur pemesanan online yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS sangat membantu meningkatkan efisien operasional kami, terutama dalam mengelola pesanan yang datang cepat dan akurat. Selain itu ada halaman testimoni dan promo yang selalu diperbarui, memberikan nilai tambahan bagi kami yang membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kami juga merasa terbantu dengan fitur kontak yang lengkap sehingga komunikasi dengan pelanggan menjadi lancar dan responsif. Secara keseluruhan, website ini tidak hanya meningkatkan eksposur brand memori, tetapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pelanggan, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis kami. Untuk poin di 4.10 ada aspek inovasi etika dan dampak sosial. Untuk aspek inovasi, Memori menghadirkan inovasi yang memiliki konsep makanan Jepang yang dikemas dengan tema estetika visual menarik dan kemudahan akses digital. Dan penggunaan platform online untuk pemesanan yang cepat dan pembayaran melalui QRIS menunjukkan adaptasi teknologi modern yang memudahkan konsumen, terutama generasi muda dan mahasiswa. Untuk selanjutnya ada etika, di mana Memori menerapkan etika bisnis dengan menjaga keaslian rasa dan kualitas makanan, serta transparansi informasi melalui website yang terstruktur dan mudah diakses. Terus ada dampak sosialnya juga, yang dimana Memori memberikan dampak sosial positif yang memiliki peluang usaha dan lapangan kerja, khususnya di sektor kuliner yang terus berkembang saat ini. Mungkin dari saya segitu, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada semua anggota. Mungkin masuk ke bagian penutup ya. Izin memaparkan bagian kesimpulan dan saran. Nah, dari hasil penelitian ini berhasil merancang prototipe solusi teknologi berbasis partisipatif melalui metode wawancara pada UMKM kuliner Mimori. Pendekatan ini mampu menggali kebutuhan real pelaku usaha, mulai dari sistem pemesanan digital, pengelolaan stok otomatis, hingga dashboard admin yang memudahkan pengambilan keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa branding dan digitalisasi memiliki peran besar dalam memperkuat posisi Mimori di tengah persaingan pasar yang kuat. Nah, untuk saran, untuk mendukung keberlanjutan inovasi teknologi yang telah dirancang, disarankan agar Mimori mengimplementasikan prototipe sistem secara bertahap, dimulai dari fitur-fitur dasar seperti pemesanan online, pengelolaan stok, lalu sebelum melanjutkan ke integrasi fitur lainnya, seperti analisis data penjualan, dan umpan balik kepada pelanggan. Agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, pelaku usaha juga perlu mendapatkan pelatihan teknis secara terkait penggunaan dashboard dan sistem digital, sehingga mereka lebih siap dalam mengelola operasional berbasis teknologi. Selain itu, evaluasi berkala dan pengumpulan masukan dari pengguna sangat penting untuk menyempurnakan prototipe agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Di sisi lain, penguatan strategi branding digital juga menjadi hal krusial. Mimori juga perlu secara konsisten membangun citra merek melalui media sosial, testimoni pelanggan, dan kampanye promosi yang menarik. Untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berdampak, perkembangan sistem ke depannya sebaiknya melibatkan kolaborasi lintas disiplin, seperti teknologi informasi, desain komunikasi visual, dan strategi pemasaran digital. Sehingga sistem yang dihasilkan tidak hanya fungsional, tapi juga menarik, mudah digunakan, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, mungkin sekian pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.